Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih bersama di dalam mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah minggu bagi kita. Sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan judul perikop lembaga kitab Indonesia, harta rohani dalam bejana tanah. Firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada minggu siang hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6 ini, dan kita buat suatu ringkasan tema gereja dan panggilannya memberitakan Injil. Saudara, kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, mulai dari 1 Korintus dan 2 Korintus, maka kita akan menemukan bahwa ternyata ketika dia menulis surat 1 Korintus, dia mengetahui ada suatu bahaya yang terjadi di jemaat Korintus, yaitu bahaya perpecahan. Ternyata ada masalah di kala itu. Dan memang sejarah surat-surat rasuli, kebanyakan diantaranya dituliskan untuk menghadapi suatu masalah tertentu. Kemudian tatkala kita membaca surat 2 Korintus ini, kita akan menemukan bahwa dia menjelaskan ternyata dalam pemberitaan rasuli, pemberitaan Injil itu tidaklah mulus-mulus. Ternyata ada juga kesulitan-kesulitannya. Ada kerikil-kerikil yang tajam, ada gangguan-gangguan yang terjadi bagi pelayanan itu. Ternyata pelayanan itu tidak mudah. Pelayanan itu tidak seperti pelayanan di zaman sekarang. Pelayanan pada masa itu ternyata lebih rumit dan lebih sulit. Sedangkan di masa sekarang, ketika kita menghadapi kerumitan, kita sering sekali berpikir bahwa pelayanan ini sudah teramat sulit. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada masa itu jauh lebih sulit daripada apa yang kita alami pada masa kini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di dalam menghadapi pelayanan yang begitu rumit, dia tetap sabar. Rasul Paulus tetap sabar, tetap tekun menjalankan pelayanan itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak tawar hati, sebagaimana kita temukan dalam ayat yang pertama. Kalau kita membaca ayat 7 dan selanjutnya, dia akan menyampaikan kepada kita dan kepada penerima surat pada waktu di awalnya bahwa dia sendiri menyaksikan bahwa di dalam pemberitaannya, pelayanannya sering sekali mendapatkan hal-hal yang sulit. Dan dia sering sekali mendapatkan ancaman, ditindas, kelaparan, dan berbagai macam kesulitan lainnya. Itu yang dialami sepanjang pelayanannya.
Tetapi di ayat yang pertama, dia telah memberikan suatu kesimpulan awal bahwa dia tidak tawar hati menghadapi semua itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, penulisan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, tulisan awal dalam 1 Korintus, kedua Korintus, tentu mengalami perbedaan karena memang situasinya berubah. Situasi yang dihadapi pada masa itu berubah. Sama halnya seperti kita pada zaman-zaman sekarang, bahwa kita mengalami perubahan. Dan ternyata perubahan itu akan terus terjadi. Gereja akan selalu menghadapi perubahan dan perubahan. Dan kita harus tetap mengaktualisasikan iman kita. Kita harus terus mengaktualisasikan pemberitaan Injil di tengah zaman-zaman dan masa-masa yang terus berubah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, dia menyampaikan kesulitan yang dialaminya, maka kesulitan itu merupakan ancaman dari orang-orang Yahudi. Dan juga bukan hanya sekedar ancaman, tetapi juga penganiayaan yang sering sekali dia terima. Demikian juga kesulitan yang lain, sulitnya transportasi yang dia dapatkan, sering sekali karang kapal, sering sekali mengalami kelaparan, kehausan, dan lain sebagainya. Nah, kalau tantangan kita di zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Mungkin tantangan kita adalah tantangan yang berbeda. Di zaman sekarang pelayanan kita, transportasi umum banyak. Mungkin juga masing-masing sudah memiliki transportasi pribadinya. Tidak perlu lagi peta untuk menunjuk arah dalam perjalanan pelayanan. Sekarang ada Google Maps. Bahkan memandu, belok ke kiri, ke kanan, lurus terus, dan lain sebagainya, semua dipandu oleh alat itu. Sekarang tinggal duduk saja dengan mengambil handphone pintar masing-masing, bisa memesan makanan, dan makanan pun datang di depan mata. Belanja tidak perlu lagi pergi ke mall, bisa menggunakan alat handphone ini, dan semuanya bisa datang. Ada begitu banyak aplikasi jual beli seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam hal masalah kemudahan sekarang sudah begitu mudah. Namun tidaklah berarti bahwa gereja, yang saya maksud gereja bukan organisasinya, tetapi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang telah dipanggil dari kegelapan masuk kepada Kristus Tuhan, dibawa ke dalam kepada Kristus. Itulah gereja yang saya maksudkan. Kita juga memiliki kesulitannya masing-masing, memiliki pergumulannya sendiri-sendiri, dan pergumulan tentang pemberitaan, pelayanan, dan lain sebagainya menjadi pergumulan bersama. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ada banyak perubahan yang kita alami di zaman sekarang karena masalah pandemi, tantangan karena masalah kesehatan, tantangan juga karena berbagai macam situasi, termasuk bencana alam yang banyak terjadi pada hari-hari belakangan ini. Saudara, di tengah-tengah situasi yang terus sedemikian hebat, kita harus kembali merenungkan bagaimana kita menggenapi, melanjutkan panggilan pemberitaan Injil di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang. Gereja-gereja yang kita miliki atau di mana kita melayani, sering sekali pada akhir-akhir ini harus ditutup untuk sementara, tidak ada ibadah di dalam gereja. Itu pun menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi kita walaupun demikian, adapun pandemi, adapun bencana dan lain sebagainya, ibarat itu sebuah jalan terjal dan juga penuh dengan gelap. Tetapi bukan kita tidak punya pengharapan. Tuhan memberikan kita pertolongannya. Tuhan akan memampukan kita menjalani panggilan kita di situasi-situasi yang sulit seperti itu. Lalu bagaimana Rasul Paulus menggenapi tugas panggilan pemberitaan Injil yang dia miliki di dalam situasi yang rumit, sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa situasi dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi,
situasi karena kelaparan, karena kekurangan, karena transportasi, dan karena banyak hal lainnya. Dia mengatasi semua itu dengan berkata bahwa saya tidak tawar hati. Dia tetap kuat menjalani pemberitaannya, pelayanannya, karena dia percaya akan Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya. Saudara-saudara, marilah kita meneladani Rasul Paulus di dalam menjalani hidup kita sebagai seorang Kristen, sebagai gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia Allah kita yang setia untuk menolong kita dalam panggilan pelayanan ini. Saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang motivator sangat luar biasa terkenal. Dia berbicara tentang menghargai. Lalu dia mengambil uangnya yang 100.000 dan dia mengangkat tangannya dan berkata, siapa yang mau uang ini? Lalu puluhan orang mengangkat tangan bahwa mereka mau uang yang 100.000. Lalu kemudian dia mengucek-uceknya dan menghancurkannya. Lalu dia mengangkat tangannya lagi menunjukkan uang 100.000. Siapa yang mau uang ini? Masih banyak juga, belum berkurang. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, uang itu setelah dikucek-kucek dan diletakkan ke bawah ke lantai, lalu diinjak-injak. Lalu dia mengangkat lagi, kemudian dia berkata, siapa mau uang ini? Tetap saja orang-orang yang tadinya mengangkat tangan, tetap saja mereka terus tetap mengangkat tangan mau uang itu. Mengapa demikian? Karena nilai uang itu tetaplah 100.000 walaupun dikucek-kucek, walaupun dibuang ke lantai, walaupun mungkin diludahi, tetaplah nilainya 100.000. Saudara-saudara, dia mengambil cincin emas, lalu kemudian dia menunjukkannya juga demikian. Dia membuangnya ke tanah, dia mengenakannya ke debu, dia mengenakannya ke pewarna yang hitam. Lalu kemudian dia mengangkat tangannya, tetap saja banyak orang untuk menerima atau mau cincin itu. Mengapa? Karena nilai cincin itu akan tetap sama walaupun dia kotor. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita harus menghargai panggilan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang telah dipanggil keluar untuk menjadi milik Kristus, menjadi tubuh Kristus. Kita harus menghargai itu sebagai sebuah panggilan yang luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia sadar bahwa panggilan pelayan itu datang dari Tuhan. Dia menerimanya dari Tuhan sendiri, sehingga dia tidak tawar hati. Itu yang boleh kita temukan pada ayat yang pertama. Saudara, kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang memanggil kita keluar dari dunia ini untuk menjadi milik kepunyaannya, kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya, maka kita tidak akan pernah menghargai panggilan itu. Tapi jika kita menyadari bahwa itu adalah yang datang dari Tuhan, maka kita akan sangat menghargai. Walaupun sulit, walaupun ada tantangan, walaupun mungkin ada kesulitan demi kesulitan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, bahkan sebagai seorang pelayan Tuhan, kita akan tetap kuat di dalamnya. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang memberikannya. Kerap sekali Pak Jokowi membagikan sepeda bagi orang-orang yang memberikan jawaban yang benar kalau dia bertanya di acara-acara publik. Dan ketika dia senang, maka dia akan memberikan sepeda sebagai hadiah. Saya percaya orang yang mendapatkan sepeda itu tidak akan mau menjual sepeda itu seharga sepeda itu yang baru kalau dia membeli di toko. Bahkan ketika orang membelinya dengan harga yang 2 kali lipat dari harga aslinya, mungkin dia tidak akan mau memberikannya. Dan jika seandainya sepeda yang dia miliki itu hilang, dia akan menangis dan merasa sedih karena sepeda itu hilang. Mengapa? Karena dia menghargai sepeda itu bukan sekedar nilainya, tetapi pemberinya. Saudara, demikianlah orang menghargai sesuatu yang diberikan dari orang yang sangat dikasihinya. Tuhan yang memberikan panggilan pelayanan itu kepada saudara dan saya. Tuhan yang telah memanggil saudara dan memanggil kita untuk sebuah tugas kepada sebuah pelayanan, agar kita memberitakan kebenarannya. Baik Anda adalah pendeta maupun penatua, atau bahkan juga sebagai anggota jemaat biasa, Anda dipanggil untuk pemberita kebenaran.
Anda dipanggil menjadi saksi akan terang Tuhan, Injil Tuhan. Dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Saudara-saudara, pelayanan yang kita miliki adalah suatu kemurahan, adalah suatu pemberian yang diberikan oleh Allah. Maka kita layak menghargai pelayanan itu dengan begitu rupa, dengan begitu sungguh-sungguh. Pelayanan itu adalah suatu kehormatan. Karena panggilan yang diberikan kepada saudara sebuah kehormatan, maka itu pun pasti di dalamnya ada tanggung jawab. Saudara-saudara, setiap yang namanya suatu tugas, maka di dalamnya ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus rela memberitakan Injil dengan begitu hebat dan luar biasa. Dan menjadi suatu kalimat atau kata-kata yang terus menginspirasi kita ketika dia berkata, yang kita boleh temukan di dalam apa yang dia katakan, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Jangan tawar hati menjadi seorang anggota gereja. Jangan tawar hati menjadi gereja Kristus. Jangan tawar hati menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Jangan tawar hati menjadi seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang. Di situasi yang kesulitan seperti sekarang, baik kesulitan secara ekonomi. Bahkan sekarang banyak orang yang kesulitan tentang masalah makanan dan minuman. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah kita harus kuat di dalam panggilan pelayanan ini. Jangan sampai tawar hati. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang memberikan pelayanan itu bagi saudara. Saudara terkasih nama Tuhan, yang kedua yang kita akan renungkan dari bagian ini adalah bagaimana Rasul Paulus menghadapi berbagai macam gejolak, kesulitan di dalam panggilan pelayanannya dalam pemberitaan Injil. Bahwa dia menunjukkan sikap yang kokoh, sikap yang kuat akan kebenaran. Dia tidak berkompromi akan suatu kesalahan. Dia tidak mau memasukkan firman Allah sebagaimana telah membaca dalam ayat yang kedua. Dia boleh tetap berpegang teguh kepada kebenaran itu, bahkan memberitakan, menyatakan kebenaran itu. Saudara, di tengah dunia yang semakin hari semakin sulit ini, banyak orang yang akhirnya berkompromi akan tindakan-tindakan kejahatan dan dosa. Melakukan hal-hal yang menyimpang di tempat-tempat yang tersembunyi. Itulah sebabnya ada istilah di zaman sekarang, kalau hari Minggu tobat jadi pendeta, tetapi hari lain bukan jadi pendeta, tapi jadi pendeti, atau seringkali bahkan disebut sebagai penipu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Baik sebagai Kristen, tetaplah Kristen. Tetaplah pengikut Kristus di siang hari, pengikut Kristus di malam hari, pengikut Kristus di kantor, pengikut Kristus di rumah, dan juga di gereja dan dimanapun. Jangan hanya di gereja saudara mengikuti Kristus, tetapi di pergaulan saudara mengikuti si jahat. Jangan hanya di tempat yang dimana banyak orang Kristennya, maka di sana saudara menjadi Kristen, menunjukkan cara hidup, patron, moral, dan rohani Kristen. Tetapi di tempat pekerjaan yang banyak uangnya, saudara tidak menjadi Kristen. Malam, pagi, siang, hari, di mana dan kapanpun, kita harus menjadi seorang yang konsisten, tetap teguh di dalam kebenaran. Yang ketiga dari yang kita boleh temukan dari bagian ini untuk kita renungkan bersama-sama adalah bahwa di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia tetap memberitakan Injil. Saudara-saudara, dia tidak berkeluh kesah dan berkata, tidak sempat saya memberitakan Injil karena saya dikejar-kejar. Saya tidak sempat memberitakan Injil karena saya terancam nyawa saya. Nyawa saya di ujung tanduk sekarang. Dia tidak berkata demikian. Walaupun dia dikejar-kejar, bahkan dilempari, bahkan sampai hampir mati, tetap saja dia memberitakan Injil. Yang paling hebat bahkan ketika dia di penjara di Roma, tangannya telah diikatkan dengan prajurit lain sebagai penjaga penjara agar dia tidak pergi. Bahkan dia pun masih sempat saja memberitakan Injil kepada orang yang di sampingnya. Dia menanggapi panggilan pemberitaan Injil itu dengan begitu sungguh.
fokusnya tetap kepada Kristus. Dia berpusat kepada Kristus dalam hidupnya dan pemberitaannya. Sentralnya adalah Yesus Kristus. Itulah yang kita temukan dalam ayatnya yang kelima dari bagian ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan kepada kita, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi Yesus Kristus menjadi pusat baginya, sehingga di segala tempat dan di segala masa dan bagaimanapun keadaannya, dia tetap setia memberitakan firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah karena pandemi ini kita mulai menjadi lemah? Ada banyak orang beralasan karena kesulitan sekarang untuk beribadah di gereja, maka pelayanan banyak terkendala. Tapi itu adalah alasan yang salah. Sesungguhnya jalan terjal yang kita sedang lalui, Tuhan memberikan jalan yang baru untuk kita mulai buka. Pelayanan pemberitaan melalui media sekarang begitu terbuka. Baik mulai dari media yang paling umum, yang paling familiar, Facebook, WA, Twitter, Instagram. Bahkan pelayanan yang kita sebarkan hari ini, khotbah yang Anda dengar ini melalui channel YouTube. Saudara-saudara, ada begitu banyak jalan yang terbuka sekarang untuk pemberitaan, untuk melayani Tuhan. Dan kita harus memaksimalkan semua itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tetaplah Kristus menjadi pusat, jadi sentral pemberitaan kita. Bukan diri kita, bukan mengambil kemuliaan Kristus menjadi milik kepunyaan kita, atau menjadi kemuliaan bagi kita, tetapi untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan kita boleh lakukan dari berbagai macam cara. Saudara-saudara, kemudian Rasul Paulus juga memiliki tips yang lain, bagaimana dia tetap kuat dan tidak tawar hati menjalani panggilan pelayanannya, pemberitaannya, pemberitaan Injil, bahwa dia menyadari bahwa dia harus menjadi terang. Itu yang kita temukan pada ayat yang ke-6, dikatakan begini kepada kita, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lilin yang kecil sekalipun, ketika malam hari dan ketika lampu tidak ada, lilin ini memiliki dampak yang sangat luar biasa misalnya. Walaupun dia kecil, tapi dampaknya sangat luar biasa, dapat menerangi sekitarnya. Ternyata terang itu sangatlah berfungsi, sangatlah berguna. Mengapa? Karena tanpa terang orang tidak akan berjalan. Karena ketika dia berjalan di kegelapan, dia akan terjatuh. Tanpa terang, aktivitas akan terhenti dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kekristenan, gereja, yaitu Anda yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan, haruslah menjadi terang untuk menerangi sekeliling, untuk menerangi dunia, menerangi keluarga, menerangi tempat di mana saudara bekerja. Dan Injil itulah yang Anda sampaikan di sana sebagai terang Tuhan yang paling indah. Yesus sendiri berkata di dalam khotbah di bukit, salah satu bagian yang sangat hebat yang paling sering kita renungkan. Dan tepatnya pada Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu berarti kita harus memancarkan sinar terang Tuhan dimanapun kita berada. Pemberitaan Injil harus tetap berjalan. Dan kita harus terus mengikuti inovasi-inovasi baru dalam pemberitaan itu, sampai banyak orang untuk boleh datang kepada Tuhan. Itu tugas siapa? Tugas kita semua, termasuk tugas Anda. Bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas pendeta atau tugas sintua atau penatua, tapi tugas semua orang Kristen. Dia tugas memiliki tanggung jawab menjadi terang, memberitakan kebenaran.
Sebagian orang berkata, lalu bagaimana saya dapat melakukannya? Saudara, dengan cara yang paling sederhana dari hidup saudara. Ketika saudara tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan, dalam iman. Ketika saudara mempraktikkan kebenaran dalam hidup saudara, maka firman Tuhan katakan, engkau adalah surat-surat yang hidup. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang selalu saya ingat, pernah saya baca bukunya. Di sebuah perusahaan, ada yang bernama Bram. Mohon maaf, warna kulitnya cukup gelap, sering sekali diejek, tapi dia adalah seorang Kristen yang paling setia. Pimpinan perusahaannya adalah orang ateis. Dan orang ateis ini tidak suka orang yang beragama, apalagi kalau mendengar orang itu Kristen. Bila penting orang itu akan dicambuk, dihukum, dicari alasan mengapa sampai lalai bekerja dan lain sebagainya, padahal tidak lalai. Lalu orang-orang yang benci dengan Bram ini mengadukan bahwa dia Kristen, dia suka berdoa di siang hari kalau istirahat siang. Cari-carilah alasan untuk terus mencari kesalahan Bram ini. Hari pertama dia dipanggil oleh bosnya dan dikasih pilihan, mau dipecat atau dikasih hukuman potong gaji. Karena sudah lalai melakukan tugas, dia bilang potong gaji. Besok dicari-cari lagi kesalahan lain hanya karena dia Kristen. Terus kemudian dihukum lagi, tambah tugas yang seharusnya bukan tugas yang diberikan kepadanya. Bahkan mencuci kamar mandi pun dia rela. Diperolok-olok, diejek, dihina, tetapi Bram ini terus mendoakan pimpinan perusahaannya dan perusahaan yang dia bekerja. Bahkan tidak jarang dia dimaki-maki, ditendang, dipukul dan lain sebagainya. Dia terus menerimanya, dia terus mendoakan pimpinannya. Tapi ketika pimpinannya sakit parah dan hampir mati, dokter semua sudah angkat tangan. Lalu Bram ini datang kepada dia, Pak, bolehkah saya berdoa untuk Bapak? Tadinya si Bapak ini pucat mendengarkan kata-kata itu karena selama ini dia tidak mau melihat orang Kristen untuk berdoa atau beribadah kepada Tuhan. Tetapi akhirnya karena ini berbicara masalah hidup dan mati, maka bosnya ini berkata, silahkan berdoa untuk saya. Didoakan, selepas 1 hari akhirnya dia sembuh. Dan saudara dikasih nama Tuhan, akhirnya bos besar ini pun menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi Kristen. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata pemberitaan itu, ternyata terang itu bukan hanya karena kata-kata. Menjadi terang di sekitar kita, menjadi suluh bagi banyak orang. Menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada, bukan hanya sekedar karena kata-kata, tapi karena tingkah laku, perangai, cara hidup kita yang dilihat oleh orang lain. Dan dari hidup kita itu terlihat ada suatu sinar terang Tuhan. Injil Kristus terlihat dari dalamnya. Ketika dia atau Bram ini menunjukkan kreativitas bekerja dan juga keaktifannya, dan juga di mana dia tidak pernah terlambat dan lain sebagainya, dia tetap tekun, setia kepada aturan yang ada. Itu menjadi suatu gambaran bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia menunjukkan terang Tuhan, bahwa dia tidak menipu dengan waktunya, dia tidak menipu dengan uang dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika dia mengasihi pimpinannya walaupun dia sudah sering dicaci maki, dia tidak berkata ketika pimpinannya sakit mudah-mudahan dia mati, tidak. Tapi dia mendoakan agar dia sembuh. Walaupun selama itu mungkin dia telah dihinakan, diejek, tapi dia tetap mendoakan pimpinannya. Dia melakukan itu karena dia tahu bahkan Tuhan pun melakukan hal yang sama. Ketika disalibkan, Tuhan mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, begitulah terang itu bercahaya. Oleh karena itu, mari tunjukkan terang hidup, terang Kristus melalui hidup kita dimanapun kita berada. Beritakanlah kebenaran dimanapun kita berada. Meski ada tantangan, ada kesulitan,
bahaya, mungkin karena pandemi atau mungkin karena ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjadi lemah. Kita harus semakin kuat di dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Sebagai gereja kami tahu bahwa perjalanan kami menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan akan terus memberikan pertolongan. Dan kami yakin kami akan tetap teguh di dalam panggilan ini sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Berkatilah saudara kami mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Bila Tuhan tolong mereka agar mereka juga menjadi saksi yang setia, menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, kuatkanlah mereka. Bagi mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, bahkan beri kelimpahan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Bagi mereka yang susah hati, Tuhan datanglah menghampiri mereka untuk mereka mendapatkan hati yang penuh sukacita yang baru. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sampai ketemu di hari berikutnya dalam pemberitaan pelayanan kita bersama. Tuhan berkati.